Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Putri Jana Drotul Hikmah dari kelas 2023C dengan NIM 2305086095. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah materi yang berjudul Teori Pembelajaran Bahasa Asing. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teori-teorinya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih arti dari bahasa itu sendiri. Nah, jadi bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif sosial. Nah, secara individual, bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan isi gagasan batin kepada orang lain. Dan secara kolektif sosial, bahasa merupakan alat berinteraksi dengan sesamanya. Nah, kita masuk ke dalam pengertian teori pembelajaran bahasa asing. Jadi, teori pembelajaran bahasa asing adalah kumpulan prinsip dan konsep yang menjelaskan bagaimana orang mempelajari bahasa yang bukan bahasa ibunya sendiri atau bahasa asalnya. Teori-teori ini berbeda-beda dalam hal tujuan, metode pendekatan, dan hasil pembelajaran bahasa asing. Nah, ada beberapa teori yang populer dalam pembelajaran bahasa asing. Nah, untuk teorinya yang pertama yaitu ada teori behaviorisme. Di teori ini berdasarkan pada pandangan bahwa pembelajaran bahasa asing itu adalah proses pemahaman dan penerapan aturan-aturan bahasa secara sadar. Dan menurut teori ini juga pembelajaran bahasa itu secara eksplisit dan menggunakan strategi-strategi bahasa efektif untuk memecahkan sebuah masalah. Teori yang kedua yaitu ada teori kognitif. Teori ini berdasarkan pada pandangan yang sama seperti teori behaviorisme. Jadi bahwa pembelajaran bahasa asing ini adalah proses pemahaman dan penerapan aturan-aturan bahasa secara sadar. Tetapi menurut teori ini, beberapa bahasa asing itu harus mempelajari struktur, tata bahasa, dan kosakata bahasa asing secara eksplisit. Dan juga menggunakan strategi-strategi belajar yang efektif untuk memecahkan sebuah masalah. Untuk teori yang ketiga yaitu ada teori konstruktivis. Nah, teori ini berdasarkan pada pandangan bahwa pembelajaran bahasa asing adalah proses konstruksi pengetahuan bahasa secara individu dan kolektif. Dan menurut teori ini, pembelajar bahasa asing harus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bahasa yang bermakna, otentik, dan relevan dengan kebutuhan dan minat mereka sendiri. Nah, teori yang keempat atau teori yang terakhir yaitu ada teori humanisme. Jadi, apa sih teori humanisme ini? Nah, teori humanisme adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada pengalaman belajar yang bermakna, pertumbuhan pribadi, dan kreativitas siswa. Ini juga menganggap individu sebagai pusat pembelajaran, mendorong keterlibatan aspek-aspek kognitif, emosional, dan sosial dalam proses pendidikannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.